MSDM penting dipelajari karena beberapa hal berikut, yaitu pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan manusia dalam suatu organisasi sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kedua, MSDM merupakan ilmu yang berperan dalam pencapaian suatu tujuan dari organisasi ataupun individu. Ketiga, mencapai suatu produk yang dibutuhkan oleh semua manusia karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga produk kebutuhan manusia harus dikembangkan lebih lanjut. Keempat, melatih manusia dalam sifat hemat dan efisien dalam mengatur dan melakukan sesuatu. Manajemen dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta mengatur sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yaitu pertama, pengadaan, seleksi, analisis kebutuhan, kriteria karyawan. Kedua, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan biaya. Ketiga, pemeliharaan, kompensasi, dan pesangon. Strategi pengembangan pada dasarnya tidak hanya dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan saja, namun ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk program pengembangan sumber daya manusia. Dan pengembangan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan perusahaan agar dapat berkembang secara dinamis. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang ditinjau dari Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86 dan Pasal 87 tentang Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral dan kesusilaan, serta perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua yaitu untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga, Imam Supomo mengkategorikan perlindungan tersebut menjadi 3 kategori, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Cara mengatasi stres kerja ini ada 3, yaitu yang pertama, ringkasan penilaian diri atau introspeksi diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan antisipasi masalah. Yang ketiga, kenali batas kemampuan. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui di sini bahwasannya hubungan yang baik antara karyawan dan atasan perlu terjalin agar karyawan bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja. Tentu dengan hubungan yang baik antara karyawan dengan atasan, maka karyawan akan lebih terbuka, akan lebih antusias, dan akan jauh lebih serius dalam melakukan setiap pekerjaannya. Selanjutnya, apa aja sih yang harus dilakukan selanjutnya? Yang kedua, yaitu di sini kita bisa menciptakan atau memberikan satu program reward. Nah, reward ini apa? Reward ini adalah sebuah achievement atau sebuah hadiah yang diberikan kepada karyawan karena telah berhasil mencapai target atau berhasil mencapai satu tujuan perusahaan. Namun, secara umum, upaya pengendalian tersebut dilakukan meliputi beberapa hal, seperti pengklasifikasian karyawan atau persyaratan karyawan atau persyaratan yang dituntut dari perusahaan untuk siapapun yang mau bekerja kepada perusahaannya. Yang kedua, meliputi pencatatan jam kerja. Yang selanjutnya melalui perhitungan gaji dan upah. Nah, yang selanjutnya jenjang karir. Nah, di sini setiap perusahaan melakukan pemberdayaan kepada karyawan atau upaya pengendalian kepada karyawan tentu dengan cara melakukan pelatihan yang dimana nantinya pelatihan tersebut berguna untuk karyawan agar kedepannya karyawan tersebut bisa di-upgrade pengetahuannya dan juga skill. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia sangatlah penting untuk mencapai tujuan perusahaan dengan tetap mengikuti dan menghargai tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Fearless.